Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini giliran kalian untuk mendapatkan bacaan dari mulai pertengahan Juli sampai akhir Juli ya. Dan nanti malam semoga nanti malam ini juga lah ya maksudnya. Malam ini juga kalian masih juga bisa melihat untuk all zodiac sign itu tentang full moon dan Mercury retrograde, karena mungkin aja itu juga terimbas untuk kalian para Capricorn, apalagi yang ada Virgo atau Gemini di dalam chart hidupnya ya. Ya tuh seperti itulah, nanti dilihatlah. Ini kan kayaknya 2 jam setelah ini baru tayang ya kayaknya, tapi nggak tahu, lihat aja nanti, oke? So sorry, saya lagi gak enak badan, jadi mungkin bacaannya nggak sepanjang biasa. Dan kita buka aja 7 card ya. Apa sih yang terjadi? Bagus dong. Ada the sun nih, bagus dong ya. The Hermit, konco ya. Ini ada Hermit kan si Virgo ya. Capricorn kan sama-sama tanah ya, elemen tanah. Jadi konco lah ya, sohib sama Capricorn dan sama Taurus, oke? Kenapa ini? Kok ada Nine of Swords? Sedih. Kalian sedih kenapa? Udah dapat pencerahan malah sedih, udah dapat desan malah sedih. Piye toh? Ada Four of Swords juga di kartu di tengah. Karena penundaan ya, yang nunda sopon, yang nunda kalian sendiri kan. Ini kartu ini ada lagi. Oke. Lah. Oke. So my dear Capricorn, sebenarnya dari depan udah oke nih, tapi kesononya kok jadi jadi kayak gini nih. Aduh, my dear Capricorn, kartu pertama kalian udah oke banget. Kebahagiaan luar biasa, kesuksesan luar biasa, apa yang kalian inginkan didapatkan, apa yang kalian fokuskan juga bisa terlaksana dengan baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pokoknya yang bagus-bagus. Kalau ada desan kayak gitu ya. Tapi kok kartu yang berikutnya itu bikin saya bertanya-tanya, ada apakah yang terjadi di kehidupannya Capricorn nih, lagi bahagia gini, oke. Ada yang selalu nonton ya, kakak Beta Capricorn kan kalau nggak salah dia, yang ada di timur sana. Ini kenapa matahari sedang bersinar cerah ini loh Capricorn. Kalian sedang dapat the sun, dapat kebahagiaan dan kesuksesan luar biasa. Kemudian apa yang kalian inginkan bisa tercapai, apa yang kalian ingin dapatkan sebagai goal atau kesuksesan juga bisa terjadi. So why? Kenapa kartu selanjutnya seperti itu? Oke, kita buka lah kartunya. Kenapa ini? Ini di kurun waktu pertengahan, so hari ini ya, sampai akhir Juli ya. The Empress. The Empress-nya bagus posisinya juga. Sebenarnya posisi kalian atau keadaan diri kalian tuh lagi baik-baik aja Capricorn. Tapi sesuai dengan basic dari Capricorn yang selalu mempertanyakan, oke Mbak Lucy lagi baik-baik saja, so what next? Terus nantinya gimana? Kalau kita terlalu bahagia di depan, nanti ujung-ujungnya ada kesedihan. Kalau kita terlalu tertawa, nanti ujung-ujungnya menangis. Biasanya orang suka bilang kayak gitu ya. Itu sedikit banyak pikirannya Capricorn kayak gitu. Karena saya juga ada Capricornnya di ascendant saya ya, sedikit banyak juga saya suka overthinking gitu ya. Aduh ini kok lagi ketawa, ntar abis ini ada apa nih gitu ya. Aduh ada curigation ya. Padahal keadaan lagi baik-baik aja sebenarnya ya. Sebenarnya keadaan lagi baik-baik aja untuk kalian para Capricorn. Terus ada the Hermit. Bahkan yang kalian cari kalian temukan. Bahkan yang tadinya abu-abu ada jawabannya. Bahkan segala sesuatunya menjadi kejelasan untuk seorang Capricorn. Lah sih kenapa kalian gak bahagia? Harusnya bahagia ya.
Harusnya bahagia. Bukan saya mempertanyakan kenapa kalian gak bahagia untuk kartu-kartu yang selanjutnya sih sebenarnya gitu. Sebenarnya yang ada pada saat ini adalah posisi di mana kalian menuju sebuah kesuksesan, mendapatkan sebuah kesuksesan, kebahagiaan, dan lain sebagainya yang bagus-bagus. Bahkan ada pencerahan, ada klarifikasi, ada hal yang tadinya kalian gak ngerti, terus jadi ngerti. Nah, kadang-kadang itulah yang terjadi. Maksudnya gini, kadang-kadang kita kalau berada di situasi yang nggak tahu nih ya, nggak tahu nih sebenarnya situasinya kayak gimana sih. Terus tiba-tiba ada kebenaran yang datang. Akhirnya kita tahu kebenarannya. Nah justru itu malah bikin kita sedih karena ya finally find out gitu. Finally akhirnya tahu kebenarannya kayak gitu. Dan kadang-kadang kebenarannya itu yang bikin sakit, ya kan? Tapi sekarang perlu kalian pikirkan ya. Oke, saya buka dulu kartu yang selanjutnya. Perlu kalian pikirkan ya Capricorn. Kalian suka berada di area abu-abu di mana kalian nggak bisa tahu apa-apa, atau kalian dapat kejelasan tapi mungkin itu memang sedikit banyak menggoncangkan dunia kalian, atau ya sedikit banyak bikin gak nyaman. Mau yang mana? Terus-menerus berada di ketidaktahuan, ya kan? Atau akhirnya kalian tahu tapi juga ya taunya kayak gitu, ada sakit hati di situ ya. It's up to you. Oh, Five of Pentacles sih. Itu sih sebenarnya yang terjadi. Mungkin itu juga yang akhirnya bikin Capricorn setengah gini. Iya sih, akhirnya tahu kejadiannya kayak gini. Oh, tahu orang itu seperti itu misalnya. Tahu kejelasannya. Tapi nggak bikin happy, nggak bikin happy. Makanya itu sebelum kartunya ini muncul tadi kan masih saya pegangin ya, belum saya lihat. Saya pertanyakan, kalian para Capricorn mendapatkan pencerahan pada akhirnya tahu, walaupun mungkin hal itulah yang merampas kebahagiaan kalian. Tuh. Makanya dari depan kartunya udah bagus, posisinya bagus, kalian udah akhirnya tahu apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Tapi nggak bikin happy karena apa yang terjadi itu bikin kalian sedih, bikin kalian mungkin tambah overthinking, atau mungkin kalian jadi ngerasa aduh nggak gitu sebenarnya yang aku mau gitu ya, tapi kok klarifikasinya kayak gitu, kok pencerahannya kayak gitu gitu ya. Ya karena ya ini sih kartu selanjutnya soalnya Nine of Swords ya, bikin sedih ya, kalian sedih ya. Kalian sedih ya karena klarifikasi tersebut, karena pada akhirnya kalian sudah tahu apa yang terjadi, misalnya tentang seseorang. Contoh doang nih ya, kalian nggak tahu ini pasangan kalian sebenarnya baik atau adalah apa-apa di belakangnya gitu ya. Pada saat itu terjadi, pada saat akhirnya klarifikasi bahwa itu memang terjadi gitu, memang benar seperti apa yang kalian pikirkan, dan tidak sekedar overthinking tapi emang benar-benar ternyata kejadiannya kayak gitu, kan bikin sedih ya. Ya itu sih, ya itu sih yang terjadi ya. You can wish upon a star ya, kalian masih bisa kok memikirkan hal-hal yang baik dan tidak terlalu bersedih seperti ini. So ya sedikit banyak sih di pertengahan sampai akhir Juli buat kalian para Capricorn itu agak sedikit roller coaster sih buat saya yang dilihat ya. Harusnya bahagia dengan adanya kejelasan, tapi kejelasannya bikin sakit hati ya, susah juga ya. Karena kartu yang di tengah akhirnya apa? Kalian yang bikin penundaan, kalian yang bikin pembatasan, kalian yang bikin jadi tidak bergerak lagi atau tidak maju lagi ke tujuan semula. Jadi kayak tunda dulu deh, diemin dulu deh, gimana nanti deh ya, kayak gitu ya. Ini situasinya Four of Swords-nya ya. Nah, situasi-situasi kayak gitu memang agak susah ya. Terutama kalau itu berlangsung selama bulan Juli ini gitu kan, di pertengahan sampai akhir Juli ini. Kalaupun nih ya, saya mau bilang, kalaupun kalian ingin taunya siapa tahu nanti di Agustus atau di September akan jadi lebih baik, saya mau bilang ya, nggak gitu juga. Jadi ya mendingan kalian tahu sekarang, kalian sakit hati sekarang, tapi kalian juga putuskan jalan kalian sekarang gitu. Bordong, Four of Sword,
Sorry, Four of Cups. Look, kalian yang ngehentiin itu karena kalian ngerasa apaan sih? Ternyata klarifikasi yang datang kayak gini, ternyata kenyataan yang datang kayak gini, ternyata pencerahannya kayak gini gitu kan, tidak sesuai dengan yang kalian harapkan gitu, dan ujung-ujungnya bikin kalian sakit hati. Oke, so kalau itu yang terjadi di kehidupan kalian, my dear Capricorn, kalian harus tahu apapun yang terjadi di kehidupan kalian itu memang sudah sedemikian rupa dicanangkan oleh semesta, dicanangkan oleh si pembuat cerita, yaitu yang berkuasa di dunia ini gitu kan. Iya, I can feel you. Karena saya juga ada Capricorn-nya. I can feel you actually, my dear Capricorn. Nggak usah terlalu sedih ya. Nggak usah terlalu sedih ya. Oke. Okay? Karena banyak hal di depan sana menunggu kalian, banyak hal yang perlu kalian fokuskan. Bukan hanya sekedar kesedihan kalian itu, atau kan ketidakpastiannya udah nggak ada lagi gitu. Maksudnya udah pasti, pada akhirnya udah pasti. Yang tadinya berupa ketidakpastian akhirnya udah pasti gitu kan ya. Oke. Okay. Dan Page of Sword-nya terbalik. Udah nggak perlu ditunggu lagi sih sebenarnya, karena udah ada klarifikasinya. Ya, udah ada klarifikasinya. Dan akan ada beberapa tawaran yang datang kepada kalian, tapi kalian nggak lihat itu sebagai sebuah tawaran yang solid. Karena ya itu, kalian masih sedih dengan keadaan di mana klarifikasi yang kalian dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian sebenarnya ingin dapatin gitu. Oke, so beberapa tawaran yang datang kepada kalian, mungkin kalian ngerasa ntar dulu deh, ngapain sih sekarang, ntar aja dulu, oke? Dan buat saya ya terserah kalian sih mau ditunda atau enggak, tapi ya kalau bisa punya pilihan lain daripada terpuruk di keadaan yang tidak menentu ini gitu kan, ya lebih baik coba dijajaki ya tawaran-tawaran tersebut. The Justice-nya terbalik. Ya ini kan kalian yang ngerasa berada di posisi nggak aman, berada di posisi yang tidak kondusif gitu ya, terus ngerasa kayak dunia tidak adil dengan kalian dan apa yang kalian selama ini dapatin, jadi kayak gini gitu kan, yang kalian usahain, yang kalian ingin tahu kejelasannya, begitu kejelasannya itu datang kok kayak gitu dan hal-hal tersebut akan terus menerus datang ke kehidupan kalian bahkan sampai akhir Juli ya. Jadi kebawa terus dari mulai pertengahan Juli sampai akhir Juli, kebawa terus tuh segala sesuatu itu gitu. Saya sih nggak tahu apa yang menjadi fokus kalian di kehidupan kalian, tapi yang jelas karena yang nonton ini banyak, persoalannya juga banyak, rintangannya, tantangannya juga banyak. Ya sedikit banyak untuk yang relate dengan bacaan ini, saya bisa merasakan itu juga ya. Bagus kok. Ace of Salice by the end, pada akhirnya kalian akan menemukan apa yang kalian cari sebagai kebahagiaan kalian ya di kartu pertama kalian. Kalaupun itu masih terus-menerus datang ke kehidupan kalian dan terus-menerus ngerusui kalian ya, tetap aja kalian akan mendapatkan banyak hal yang baik sehubungan dengan cinta, sehubungan dengan berkat, karunia dan lain sebagainya yang baik-baik. Oke, by the end. Tapi emang yang kemarin-kemarin bukannya belum selesai, bahkan mungkin udah selesai atau kalian malah tunda untuk menyelesaikannya gitu kan. Dan itu akan terus-menerus datang ke kehidupan kalian, tapi pada akhirnya toh hal tersebut tetap diganti lah ya. Yang jelek-jelek, yang nggak baik-baik itu tetap diganti dengan berkat yang luar biasa sih sebenarnya ya. Oke, so saya buka kartu yang selanjutnya dari Oceanic Tarot. Ini nggak panjang ya, my dear. Saya lagi nggak enak badan. Saya habis ini mau massage karena badan saya bener-bener nggak enak. Teman-teman saya banyak yang sakit. Bahkan si mbak massager yang biasanya langganan sama saya sakit. Jadi saya harus cari yang lain. Tapi saya punya 2 sih, satu lagi saya bisa panggil. Oke, Defense ya.
Defense kalian, defense dengan kenyataan ya. Aduh Mbak Lucy, kalau kenyataannya kayak gitu nggak enak, saya nggak mau. Jadi kalian defense ya. Kalian berada di, ya boleh kok, kalian boleh membela membela diri sendiri. Tapi kalau kenyataannya kayak gitu ya gimana, mau mau gimana lagi, diterima aja. Kalau saya bilang sih, oke, tapi nggak apa-apa, membela diri itu baik-baik saja. Kalian berhak mendapatkan apa yang terbaik di kehidupan kalian. Sih ada new beginning. Makanya saya bilang kalau ada tawaran, Bu, dipikirin ya. Mau tawaran itu berupa orang, kayak kesempatan, kayak apa. Ini ada kesempatan baru nih. New beginning nih, the full. New beginning, ada kesempatan baru. Kan tadi ada tuh tawarannya ya kan. Cuma kalian nggak ngelihat itu sebagai sebuah tawaran yang solid. Jadi kayak terima nggak ya Mbak Lucy ya, ya nggak tahu juga kalau saya mau jawab buat kalian gimana caranya, kan saya nggak tahu sebenarnya yang nonton siapa, ini cuma satu arah ini. Oh, ada the tower moment sih, memang akan ada yang wow, kayak perubahan besar-besaran sih di kehidupan kalian gara-gara pada akhirnya kalian menerima klarifikasi itu gitu loh. Kayak oh, ternyata seperti ini ya, udah jungkir balik lah duniamu ya, ada the tower. Tapi kan ada yang bagus tadi tawarannya. New beginning bahkan. Sesuatu yang baru tuh setelah the tower-nya memang memang sesuatu yang baru atau new adventure itu terjadi karena dunia kalian sedang memang dijungkir balikan gitu. Yang selanjutnya anxiety, oke, bikin kalian cemas, bikin kalian sedih, bikin kalian gak bisa menerima keadaan ini, makanya tadi defense ya. Iya sih. Iya sih. So, resilience, Queen of Swords, tetap kalian yang pegang kendali kok. Tapi ini tetap kendali di tangan kalian, tapi galau juga ada di situ ya. So, kalau ditarik secara apa ya, garis besarnya ya gini, dari pertengahan sampai akhir Juli itu ada klarifikasi untuk hal-hal yang tadinya masih abu-abu untuk kalian para Capricorn ya kan. Kejelasan itu in a way mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian mau gitu. Sebenarnya kalian udah tahu sih. Sebenarnya overthinking kalian tuh udah bilang. Tapi kan sebagai manusia juga kita mau kayak ah nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu gitu ya. Tapi kalau ternyata klarifikasinya, pencerahannya itu datang, and then kalian dikasih tahu emang begitu gitu. Ya mau gimana lagi ya nggak sih, ya mau gimana lagi, akhirnya ya kalian harus menerima bahwa hal itu memang seperti itu. Jadi memang ya udah kalian harus terima gitu kan. Dan di perjalanannya juga akan ada tawaran-tawaran adventure baru, sesuatu yang baru di kehidupan kalian. Tapi kalian mungkin juga nggak ngelihat itu sebagai sesuatu hal yang bisa dipilih karena masih sakit hati sama yang tadi gitu kan, yang baru terjadi gitu. So saya kembalikan lagi kepada kalian ya. Intinya kalau kalian tunda ini sampai Agustus September ya nggak baik juga sih, karena yang akan datang ya masih ada lagi banyak-banyak hal yang datang ke kehidupan kalian gitu. Kalau kalian sama yang ini aja masih mikirin terus bagaimana solusinya, ya kalau saya bilang sih putuskan aja apa yang harus diputuskan ya. Saya nggak mau memutuskan untuk kalian, kalian sendiri yang memutuskan. Oke, so pertanyakan satu hal yes or no, saya akan jawab dengan yes or no, dan jawabannya adalah justice dan yes. Yes, yes, jawabannya adalah yes untuk kalian. Dan sebagai penutup dari Angel's Guide, kita lihat apa pesannya. Listen deeply sih, dengerin dengan dalam. Dengerin apa? Dengerin insting kalian, kata hati kalian, kata kepala kalian, kata the truth inside you gitu, yang kebenaran yang ada di dalam dirimu. Karena kadang-kadang kalian itu menyangkal sih, kayak iya sih kayak gitu menurut instingku, tapi enggak lah kayak gitu ya. Tapi itu mah biasa, maksudnya bukan hal yang
gimana-gimana, tetap aja manusiawi, dan itu bisa terjadi akhirnya jadi anxiety, kepanikan, kemudian karena merasa dunianya ada tower tadi ya, jungkir balik gitu. Tapi kan tetap ditawarkan oleh semesta hal-hal baru yang akan terjadi di kehidupan kalian. Sebenarnya kalian fokusnya ke situ aja, fokusnya ke yang em, apa namanya, fokusnya ke hal-hal yang penting aja, atau fokusnya ke goalnya aja, nggak usah lihat sakit hatinya, nggak usah lihat keterpurukannya, tapi fokus gimana caranya menjadi lebih baik dari hari ke hari, terus menerus seperti itu gitu sih, my dear Capricorn. Semoga ada yang bisa diambil ya dari situ. Saya doain aja yang terbalik lagi, terbaik untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.